Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan permasalahan kami, yakni SAR flavonoid terprenilasi yang kedua. Ya, baiklah, permasalahan yakni permasalahan dari saudari Desti. Kepada saudari Desti dipersilakan. Lab Ramadhani dengan NIM 010 akan membacakan senyawa flavonoid terprenilasi dengan nama yang sudah disebutkan. Nah, di sini permasalahannya, lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, alasan saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan seperti yang kita ketahui, ketiga senyawa sama terikat dengan gugus prenil, lantas mengaktifkan antioksidannya ini bisa berbeda karena bukan yang sama senyawa ini. Nah, baiklah kepada teman dari permasalahan ini dikarenakan pada senyawa 3 itu terdapat 2 gugus prenil yang terikat, yakni terikat C6, kemudian C8, sedangkan pada senyawa 1 dan 2-nya itu hanya terdapat masing-masing 1 gugus prenil yang terikat pada C8-nya itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Saudara Sandi. Nah, namun di sini saya tidak setuju dikarenakan di sini Saudara Sandi tidak menjelaskan lebih lanjut hubungan antara gugus prenil dan posisi di mana gugus prenilnya melekat sehingga bisa membuat aktivitas antioksidannya ini bisa berbeda. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban. Saya Desti. Baiklah, di sini saya akan mencoba melengkapi jawaban dari saudara Sandi. Nah, menurut saya jumlah gugus prenil yang melekat pada struktur flavonoid ini memang akan sangat berpengaruh terhadap kereaktifannya sebagai antioksidan. Nah, di mana jika gugus prenilnya jika gugus prenilnya itu banyak, maka memang akan kereaktifannya itu akan semakin tinggi karena memang fungsinya prenil ini itu sangat berfungsi untuk membantu senyawa aktif untuk masuk ke dalam membran, begitupun sebaliknya. Nah, dan jika gugus prenilnya itu sedikit atau hanya satu yang melekat, maka kereaktifannya itu akan berbeda dengan yang banyak. Sedangkan untuk masalah posisi itu memang posisi C6 dan C8 itu tepat untuk gugus prenil melekat karena memang pada posisi ini memiliki pola monoksida, yaitu terdapat suatu enzim yang bisa bekerja sama dengan prenil dalam membentuk senyawa obat. Saya kembalikan kepada Desti. Kepada teman-teman ya. Jadi di sini dapat saya sebutkan bahwa oksidan ketiga senyawa itu dikarenakan jumlah gugus prenilnya. Nah, di sini gugus prenil terdapat dalam suatu senyawa tersebut dan juga posisi di mana gugus prenil akan melekat. Karena pada posisi C6 dan C8 itu merupakan polomonooksidasi, di mana memang enzim yang bisa bersama-sama bekerja dengan gugus prenil untuk membentuk suatu senyawa obat. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh moderator. Permasalahan Husnul Khotimah, kepada saudari Husnul dipersilakan. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan saya, yakni dapat kita ketahui itu bahwasannya kulit batang Erythrina fusca L itu memang mengandung senyawa flavonoid di mana berfungsi untuk anti malaria. Dan setelah dilakukannya ekstraksi dan isolasi, itu didapatkan 2 senyawa flavonoid terprenilasi, yaitu lampokafol A dan lupinofolin. Nah, di antara 2 senyawa ini, itu manakah yang mempunyai aktivitas anti malaria yang paling poten, dan jelaskan dengan menurut pandanganmu. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba menjawab, saya persilahkan. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Husnul Khotimah ini. Jadi, memang kan kita ketahui bahwasanya itu Erythrina itu menghasilkan golongan flavonoid, yakni turunan dari flavonoid. Terus ada chalcon, flavon, pterakarbon, kemudian isoflavon. Dalam isoflavon yang masing-masing berfungsi sebagai anti malaria.
anti kanker, anti mikroba, dan juga antioksidan. Nah, dan berdasarkan dari permasalahan yang diajukan oleh Husnul Khotimah ini lebih berfokus pada anti malaria. Kemudian menurut saya itu yang penting Pak, yang menurut saya yang paling penting sebagai anti malaria yakni itu lupinofilin. Nah, berdasarkan jurnal yang sempat saya baca itu diperoleh lupinofilin karena pada saat uji aktivasinya kereaktifan senyawa lupinofilin ini mempunyai kereaktifan yang lebih tinggi dibandingkan ion korparpol seperti itu. Saya kembalikan ke Husnul Khotimah. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Tapi Saudari Nadia di sini kurang menjelaskan mengapa lungkikorpil di sini menjadi senyawa yang paling poten. Nah, dari teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan mencoba menambahkan Saudari Husnul. Nah, di sini menurut jurnal yang saya baca bahwa memang benar juga dikatakan di antara senyawa lonkokarpol dan lupinofilin ini yang merupakan senyawa flavon terprenilasi dari kulit batang Erythrina fusca L yang poten untuk aktivitas anti malaria yakni senyawa lupinofilin. Nah, di mana pada uji aktivitas anti malaria di sini itu menunjukkan nilai daya hambat masing-masing senyawa yakni pada senyawa lonkokarpol itu sebesar 1,18 sedangkan pada senyawa lupinofilin ini sebesar 0,82 dan keaktifan senyawa lupinofilin ini lebih tinggi dibandingkan lonkokarpol dikarenakan adanya siklisasi antara gugus hidroksi di C7 membentuk cincin piran yang akan meningkatkan aktivitas anti malaria dibandingkan dengan senyawa dari lonkokarpol tadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Sandi dan saudari Desti, sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya di antara dua senyawa di sini yang mempunyai aktivitas anti malaria yang paling poten itu adalah lupinofilin. Nah, di mana pada uji aktivitasnya kita lihat bahwasanya lupinofilin itu memiliki daya hambat yang lebih kecil dibandingkan lonkokarpol dan juga dibandingkan dengan keaktifan senyawanya, lupinofilin ini lebih tinggi dibandingkan lonkokarpol dikarenakan adanya siklisasi antara gugus hidroksi di C7, di mana di C7 ini akan membentuk cincin piran yang mana akan meningkatkan aktivitas anti malaria dibandingkan dengan senyawa lonkokarpol. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas permasalahan dari Husnul yang dijawab oleh Desti dan Nadia. Kemudian selanjutnya akan permasalahan saya itu sendiri. Bisa dilihat teman-teman. Nah, di situ pada gambar di atas kan di situ kan terdapat di cincin A di mana posisi C5 dan C7-nya itu memiliki OH di posisi 7 dan 5. Di mana pada cincin A-nya ini terdapat hidroksi. Namun bisa kita lihat pada cincin B-nya itu bervariasi. Jelaskan maksud dari variasinya tersebut. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Saya Sandi. Di sini saya akan mencoba menjawab bahwasanya polis 6 yang membentuk cincin A di sini itu berasal dari jalur, sedangkan unit cincin C3C6 itu yang bagian B itu alifatik itu berasal dari asam sinamat atau asam ferulat. Nah, asam sinamat atau asam ferulat ini kan merupakan hasil determinasi asam amino fenilalanin atau tirosin, di mana dia merupakan jalur asam stikimat setelah teraminasi. Nah, sesuai dengan biosintesis flavonoid tersebut, maka pola oksidasi di cincin A itu umumnya adalah selang-seling atau pada posisi C5-C7, sedangkan memang pada cincin B ini bisa tanpa gugus fungsi oksigen. Nah, apabila berasal dari asam sinamat atau monooksigenasi di C4 aksen di sini, apabila berasal dari reaksi asam ferulat. Pengembangan lebih lanjut gugus fungsi oksigen di cincin B adalah oksidasi pada posisi yang sebelahan. Dari di posisi 3, 4 di sini bisa ada OH atau dia berurutan di posisi 3, 4, 5 untuk cincin B-nya. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan Saudari Husnul. Namun di sini saya masih kurang memuaskan mengenai jawaban tersebut. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya Sandi Nurkalista izin menambahkan atas pertanyaan Sandi dari jawaban Husnul tadi. Baiklah,
pada posisi C5 dan C7, di mana ada OH di posisi 7 dan 5, di mana pada cincin A-nya itu terdapat hidroksi, tapi cincin B-nya itu bervariasi. Nah, contohnya di sini variasinya kalau tidak teroksigenasi untuk plafon namanya ini phenodebrin. Nah, kalau cincinnya 4, aksen OH untuk plafon namanya naringenin, atau untuk posisi 3-4 di OH namanya eriodiktiol. Jadi semuanya nama cincin A-nya itu posisinya 5 dan 7, yang beda hanya di pola oksigenasi cincin B. Begitu, Sandi. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya dari cincin A dan cincin B tadi, di mana cincin A itu memiliki C3 dan C6, alifatik berasal dari asam sinamat atau asam ferulat juga. Kemudian dengan biosintesis flavonoid tersebut, pola oksidasi di cincin A itu umumnya adalah selang-seling, disebut juga dengan C5 dan C7, dan kemudian cincin B-nya itu memiliki fungsi oksigen di cincin B. Oksidasi pada posisi yang sebelahan. Jadi posisi 3 dan 4 di sini biasanya adalah OH, dan dia berurutan di posisi 3, 4, dan 5. Dan sebagai contohnya tadi, cincinnya 4 aksen OH untuk flavonon namanya naringenin, kemudian 3, 4 di OH namanya eridiktiol, kemudian pada cincin B-nya itu memiliki pola oksigenasi. Itulah yang bervariasi tadi. Terima kasih. Selanjutnya kita ke permasalahan selanjutnya. Kepada Saudari Nurkalisa dipersilakan. Baiklah, permasalahan saya yaitu pada keragaman jenis prenil, ini berdampak pada penamaan struktur kimia flavonoid. Dan diketahui bahwa senyawa flavonoid yang terprenilasi ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, senyawa flavonoid yang terprenilasi manakah yang paling bagus untuk mengobati kanker? Adakah di antara teman-teman yang akan menjawab permasalahan yang saya ajukan ini? Baiklah, saya di sini akan mencoba menjawab. Nah, di sini menurut saya bahwa prenilated flavonoid ini memang mempunyai efektivitas tertentu pada sel tertentu pula. Nah, dan perbedaan tipe rantai isoprenil juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas menghambat pertumbuhan sel, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ada senyawa tertentu yang paling bagus untuk mengobati sel kanker. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desti. Namun menurut saya jawaban yang diberikan oleh Desti itu kurang memuaskan atas permasalahan saya. Adakah di antara teman-teman yang lain bisa menjawab permasalahan yang saya ajukan ini? Baiklah, saya ingin mencoba menambahkan jawaban dari Desti Ramadhani untuk pertanyaan Halisa ini. Jadi, contohnya itu pada senyawa artelastosenton terlihat lebih efektif. Lebih efektifnya itu untuk HT29 kecuali lebih efektif untuk menekan pertumbuhan sel HEP3B, MCF7 dan HT29 kecuali A5, A9, sedangkan ertanol A lebih efektif pada sel A549, MCF7 dan HT29 kecuali HEP3B7. Nah, pada contoh lainnya, senyawa kadraflavanon C terlihat efektif pada sel HCT166, C7721 dan BGC823. Sedangkan kadraflavanon A efektif pada SMMC7721, SGC791 dan BCG82313. Nah, dari hasil ini terlihat suatu kecenderungan yang dapat dijadikan bahan kajian. Bahan kajian yaitu prenilat flavonoid itu mempunyai efektivitas tertentu pada sel tertentu pula, dan perbedaan tipe rantai isoprenoid juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas menghambat pertumbuhan sel. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Nurhalisa. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab permasalahan saya.
Di sini dapat saya simpulkan bahwa prenylflavonoid ini mempunyai efektivitas tertentu pada sel tertentu pula, dan perbedaan tipe rantai isoprenoid juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas untuk menghambat pertumbuhan sel, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ada senyawa tertentu yang paling bagus untuk mengobati kanker. Nah, untuk sebagai contohnya itu senyawa artelasto Santon terlihat lebih efektif untuk menekan pertumbuhan sel HEP3, MCF7, dan HT25, kecuali A549. Nah, di mana dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa memang senyawa tertentu itu efektif untuk mengobati suatu kanker tertentu begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas permasalahan dari Saudari Nurkalisa. Kita lanjut ke permasalahan Saudari Nadia Kotrunada. Dipersilakan. Baiklah, permasalahan selanjutnya ini atau permasalahan terakhir itu dari saya sendiri, Nadia Kotrunada ini dengan NIM 073, yaitu permasalahannya hubungan struktur dan aktivitas flavonoid, salah satunya adalah aktivitas antiinflamasi ataupun peradangan. Nah, peran utama flavonoid pada peradangan di penyakit yang terlihat seperti leukemia, sepsis, asma, sklerosis, dan lain-lain. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kepada teman-teman yang ingin membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, silakan. Saya Nadia Nurkalisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, di mana inflamasi itu sendiri merupakan mekanisme respon tubuh terhadap kerusakan sel. Nah, inflamasi itu dirancang untuk membersihkan tubuh dari penyebab cedera dan mempersiapkan jaringan tubuh untuk membentuk kembali jaringan yang mengalami cedera. Nah, hubungan struktur dan aktivitas flavonoid salah satunya adalah aktivitas antiinflamasi, yang mana senyawa flavonoid ini dapat berperan sebagai anti-inflamasi. Nah, pengobatan terhadap inflamasi dapat dilakukan secara tradisional dengan menggunakan berbagai bahan alami yang mengandung senyawa flavonoid. Begitu, Nadia. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Nurhalisa. Namun saya merasa jawaban dari Nurhalisa ini belum menjelaskan secara utuh dari permasalahan saya, yang mana Nurhalisa belum menjelaskan secara detail mengenai struktur dan aktivitasnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Izin menambahkan, Nadia. Jadi menurut saya, hubungan struktur dan aktivitas flavonoid salah satunya adalah aktivitas antiinflamasi, yang mana senyawa flavonoid ini dapat berperan sebagai antiinflamasi. Pengobatan terhadap inflamasi dapat dilakukan secara tradisional dengan penggunaan berbagai bahan alami yang mengandung senyawa flavonoid. Contohnya itu yakni curcumin. Sifat fisika dari curcumin yang merupakan senyawa flavonoid yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam etanol, dimetil sulfosid, dan aseton. Curcumin mempunyai titik didih 183 derajat Celcius dan rumus molekulnya C21H2O6O, berat molekul 368,37 gram per mol. Nah, beberapa penelitian telah menunjukkan mekanisme curcumin tersebut sebagai agen antiinflamasi. Menurut jurnal yang saya baca, penelitian itu menunjukkan curcumin adalah molekul yang sangat pleiotropik yang mampu berinteraksi dengan berbagai target molekuler yang terlibat dalam proses peradangannya. Terima kasih, Nadia. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Nurhalisa dan juga Sandi. Sehingga dari permasalahan saya ini dapat saya simpulkan bahwa hubungan struktur aktivitas antiinflamasi salah satunya adalah aktivitas antiinflamasi, yang mana senyawa terpenoid ini dapat berperan sebagai antiinflamasi. Nah, pengobatan terhadap inflamasi ini juga dapat dilakukan secara tradisional dengan penggunaan berbagai bahan alam yang mengandung senyawa flavonoid. Nah, contohnya yang sudah seperti yang Sandi jelaskan, contohnya itu kurkumin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi permasalahan kami dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.